teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita akan mencoba untuk set yang namanya Ubuntu Server. Ini saya udah siapkan sebuah IC. Nah, di sini ada Ubuntu, Proxmox, Linux, terus dan lainnya. Nah, di sini nantinya saya akan membahas lebih dalam lagi tentang admin atau sistem administration dengan menggunakan atau praktikum ya dengan Ubuntu Server maupun dan yang lainnya. Pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya. Di sini kita rename aja namanya. Sebelumnya saya udah coba ya untuk setup Debian 10 GUI sama. Oke, kita klik new, kita buat baru ya, namanya Ubuntu. Terus di sini kita next, dan by default alokasi memori size atau RAM-nya by default 1 GB. Kita mengikuti bawaannya atau defaultnya. Kita pilih next dan create virtual hard disk dengan tipenya VDI ya. Oke, kita buat by default semua aja. Setelah itu kita klik start. Ini kok agak lama ya di sini. Setelah itu kita pilih ya. Nah, ini berhubung saya udah masukkan nih hard disk DVD-nya. Caranya itu klik add, dan di sini ada suruh milih virtual optical disk-nya, pilih di folder kalian simpan dan pilih diklik Ubuntu-nya, terus klik open dan just klik. Oke, sebelumnya kita setting dulu ya networknya. Kita coba dulu. Seharusnya kita setting dulu networknya. Kita settingnya ganti bridge adapter. Oke.
Oke, kita tunggu dulu dari proses loggingnya. Eh, Oke, ini ada dari proses loggingnya atau booting ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini by default kita udah diarahi untuk memilih language pada sistem si Ubuntu server. Nah ini ada di bannernya ada beberapa bahasa yang beda-beda. Ada yang bahasa Rusia atau bahasa Inggris. Welcome atau selamat datang. Kita pilih English dan keyboard configuration-nya. Oke. Setelah itu di sini kita bisa lihat dengan menggunakan tab ya. Kita bisa uh, lihat atau mungkin bisa diedit. Ini kan metodenya DHCP. Nah, kita bisa manual atau kita menggunakan DHCP dengan by defaultnya aja. Nah, yang kalian lihat di setting bawaannya, saya udah setting VirtualBox-nya bridge adapter. Jadi otomatis mengikuti IP dari si dari WiFi-nya ini. Jadi satu network ID. Kan. Dan ini untuk archive mirrornya, mirror address-nya kita bisa tambahin sih sebenarnya. By default kita menggunakan mirrornya ini, tapi kita coba mirrornya Ubuntu ya. Oke, kita coba dulu. Bentar. Nah, saya pause dulu. Ya, untuk mirror address-nya kita by default ini aja. Nanti kita ganti dari online-nya pas waktu kita udah install. Kita klik down aja. Dan ini guided storage configuration. Default kita udah udah dibikinkan ya. Kalau kita mencentang ini use entire disk ini kita menggunakan disk yang udah di atau udah di udah dibuat ya, yang tadi 10 GB VDI. Kita unknown kan ini nya. Kita gak pakai encryption RPM, kita hanya men-set
disknya aja. Setelah itu kita klik down, dan ini untuk kita coba dulu. Kita coba untuk jadi di sini, nah ini kita available disknya kan tadi kita udah bikinkan swap. Nah ini free space nya kita kasihkan nah ini partisinya ada 3, yang dimana satu untuk BIOS, untuk 2 GB untuk swap atau swap areanya Linux, dan ext4 untuk partisi si yang namanya ext4 atau file system. Kita klik down, continue. Oke. Nah, ini kita atur untuk pemberian nama. Ini kalian atur sendiri untuk privacy ya. Terus kita skip aja untuk Ubuntu di sini karena tidak butuh. Nah ini kita disuruh untuk menginstal OpenSSH server, dimana di tabnya kita install sebuah SSH server ya. Nah ini seperti kayak Debian juga, kita perlu juga OpenSSH. Importnya kita tidak perlu, langsung down. Nah di sini perbedaan dari si instalasi Ubuntu server dengan Debian atau Debian sebelumnya ya, yang kita udah konfigurasi, itu adalah kita udah ditawarin banyak beberapa tool. Saya menganggapnya itu tools karena di sini tools ini sebenarnya itu ada yang kepake ataupun enggak. Nah di sini ada micro Kubernetes untuk kita belajar sebuah orchestration yang namanya Kubernetes ataupun Docker ya, Docker runtime. Nah ada juga untuk MQTT broker dengan Mosquito ataupun AWS CLI. Nah ini udah lengkap banget sih menurutku. Nah di sini kita gak perlu ya, perlu kita klik down. Nah kalau kita install suatu tools itu membutuhkan bandwidth yang lebih banyak juga, karena tergantung aplikasi yang kita install. Untuk instalasi sambil kita menunggu, saya pause dulu. Nah, videonya ini ya lumayan agak panjang dari durasinya. Oke, di sini kita bisa lihat ya log-log dari Ubuntu server yang kita install. Dan ini proses untuk terakhir ya, dimana instalasi komplit. Jadi kita
sini teman-teman bisa menunggu ataupun mengetikkan atau memilih cancel update and reboot. Nah, di sini prosesnya udah komplit. Hanya saja Ubuntu server ini untuk security itu kita perlu download dan installing. Jadi saya pilih cancel and reboot, berarti kita remove dulu ya case-nya. Sebelum itu unknown, terus diklik and reboot now. Kita tunggu. Karena ini proses rebootingnya sudah ya. Kita coba dulu aja close Ubuntu servernya. For mesin, oke. Setelah itu kita klik start. Oke, di sini kita bisa lihat untuk log atau proses dari booting atau Ubuntu server yang kita udah install. Kita masuk sebagai username yang udah kita buat dan masukkan password yang udah. Dan ini biasanya kalau kita masuk di login page atau di mana kita masih awal-awal ya, itu mesti ada log untuk menampilkan sebuah ini ya. Ini ada log yang tersisa di hasil votingnya. Oke, masuk, kita lihat tes apakah kita bisa masuk sebagai root. Passwordnya kita masukkan. Oke, nah itu kita masuk sebagai user ya, bukan super user. Jadi di sini kita bisa lihat working directory-nya atau PWD. Kita berada di directory di mana username kita udah dibuat. Kita lihat ls
lihat folder di semua folder di root ya, karena tampilan root itu maksudnya root itu adalah satu dari seluruh folder-folder yang di sini. Oke. Kalau kita mau lihat uh, atau IP address-nya sih, kita lihat IPA atau config ya. Ya, config. Nah, kita perlu yang namanya install dulu nettools. Kalau kita menggunakan perintah if config. Oke. Setelah itu kita lihat if lihat bahwa IP-nya itu 192.168.43.62. Nah, cara lihat kalau kita di server, kita lihat di nah, kalau di Debian sebelumnya kita lihatnya menggunakan network interface ya, interfaces. Di sini network, di sini tidak ada interfaces untuk paru ini atau tentu ya, dia menggunakan netplane. Jadi kalau mau lihat Nano netplane, nah ini by default ada bawaannya konfigurasi YAML. Nah, YAML sendiri dia itu menggunakan sebuah script ya. Script YAML itu bahasa script ya, seperti kayak JSON, namun dia itu bersifat kayak automasi. Biasanya digunakan untuk Kubernetes maupun Docker, yang teknologi kontainer itu, dan juga Ansible, Terraform gitu. Nah, itu digunakan seperti ini. Nah, ini salah satu kita belajar YAML sebagai automasi ya, isi automasi. Nah, di sini kita bisa set YAML-nya. Tadi kita menggunakan DHCP ya, by default. Nah, kita mau coba kita setting address-nya, DHCP-nya no. Ini kita setnya gini, addresses. Nah, di sini kita kasih IP-nya 643, kita kasihnya 30 aja ya, /24. Dan gateway-nya juga kita atur gateway-nya by default. Kalau saya biasanya terhubung ke internet menggunakan hotspot ini ya, 3.1. Dan untuk name servernya kita kasih juga, karena perlu untuk terhubung dengan DNS server. Kasih 888. Oke, Ctrl X Y. Kita coba sudo netplane. Nah, di sini ada kayak sudo netplane apply, kita enter. Nah, ini proses dari YAML-nya. Nah, di sini kita bisa lihat error network definition, berarti kita salah ya pada konfigurasinya, berarti kita lihat lagi. Oh iya,
di sini mungkin nggak menggunakan ini. Kita coba Bonnet Plan Fly, masih salah. Empat tiga titik tiga 460 ya, sama ya. Bentar. Oh iya, di sini yang salah. Gateway masih salah. Oh iya, masih salah. Resus. Gateway-nya udah bener, ini bener terus. Ya di sini pakai gini, di sini juga. Nah ini udah, nggak bisa. Ternyata cuma salah di bagian uh, kurung ini. Kita lihat IPA. Nah kita lihat bahwa IP yang kita udah dikonfigurasi sesuai dari net apply ya. Nah ini hebatnya kalau kita menggunakan Ubuntu server. Kita coba ping ke 888. Oke, Google. Kita lihat bukan lihat, kita coba lihat untuk sudo nano source pakai. Berarti oh iya di sini sudo sources.
Nah, di sini kita bisa memasukkan repository by defaultnya. Kita hapus dulu. Ganti repositorinya menggunakan repositorinya mirrornya di Indonesia ya. Contohnya menggunakan repositorinya eh, Data Utama Surabaya. Kita coba masuk. utama.net.id untuk vokal main universe multiverse. Nah, ini sama vokal main restrict universe multi. Untuk vokal main universe multi. Oke, kita ketikkan. Nah, di sini terlihat bahwa kita connecting ya atau mirrornya repository online-nya menggunakan Kartolo SBY Data Utama atau Kartolo Surabaya Data Utama. Sebenarnya repository online sendiri banyak sih, khususnya untuk data center di Surabaya itu banyak. Ada yang namanya PENS ya, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maupun di eh, beberapa yang lainnya kayak kalau tahu kelas komunitas ya, komunitas Linux Arek Surabaya itu termasuk. Ini sudah, cuma ini masih atau proses ini. Oh, masih itu ternyata reading packages. Hmm, 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 hmm. Oke, ini kita bisa google.com. Nah, masih berfungsi dengan baik ya. Oke, dan dari video kali ini untuk menginstal ya, menginstal terus konfigurasi NetApply,
NetFly, konfigurasi networking NetPlan ya, dan juga kita melakukan mengedit repository Ubuntu server. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita set OpenSSH server yang udah kita bikin, coba remote dari Windows, kita lihat ya IP-nya. Oke, 168.3.60. Oke, kita coba. Oke. Nah, di sini bisa diberi izin untuk bisa ya. Oke, by default berarti udah bisa. Oke, SSHD. Oh ya, nggak perlu ya berarti. Oke, ini berarti kita udah bisa remote ya. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan kembali lagi di video selanjutnya untuk mengenai pembahasan yang lebih menarik. Sebenarnya kita akan mencoba ya untuk menginstal sebuah web server ataupun tentang sysadmin yang lainnya, dan maupun kita instalasi yang namanya Docker, dan belajar Docker.